Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Kusuma di channel YouTube Sejuta Pengusaha. Masuk ke bahasan kedua tentang buku Semua Bisa Diatur. Ini adalah video kedua saya yang mereview atau membedah beberapa bagian dari buku ini karena buku ini bagus sekali, terutama buat teman-teman yang saat ini sudah punya perusahaan atau teman-teman yang pengen punya perusahaan atau Anda sudah punya bisnis dan di dalamnya Anda sudah mulai memimpin beberapa orang. Nah, jadi buku ini cocok sekali untuk Anda pemimpin dan calon pemimpin. Nah, pada video ini kita akan belajar sama-sama dari buku Semua Bisa Diatur bagaimana cara kita mengevaluasi kinerja tim kita. Nah, ada quotes dulu ya yang menarik dari Lawrence Bosidi, former COO of General Electric. Ini Chief Operation Officer-nya General Electric sebelumnya ya. Nothing we do is more important than hiring and developing people. At the end of the day, you bet on people, not on strategies. Ya, artinya adalah semuanya baik-baik saja. Artinya, tidak ada yang lebih penting daripada merekrut dan mengembangkan manusia. Pada akhirnya, Anda bertaruh pada sumber daya manusia, bukan pada strategi. Ini dalam banget, ya. Artinya gini, buku ini adalah buku yang fokus membahas tentang sumber daya manusia. Jadi buat teman-teman yang masih pusing sekarang, ya, atau justru nggak pengen pusing nantinya berurusan dengan sumber daya manusia yang ada di perusahaan Anda wajib ya baca buku ini. Nah, balik lagi ke quotes tadi. Ya, ternyata bisnis-bisnis besar, perusahaan-perusahaan besar menyadari juga dan membuktikan bahwa strategi perlu. Tapi orang-orang di balik strategi tersebut, kumpulan orang-orang hebat yang mengeksekusi strategi tersebut itu jauh lebih penting. Nah, kita bicara tentang kumpulan orang, berarti tim yang ada di perusahaan kita. Tentunya namanya orang punya tenaganya masing-masing. Ada level stresnya, ada level motivasi yang mungkin naik turun, ada problemnya masing-masing. Sehingga menyebabkan performa tim kita kadang naik, kadang turun. Lalu seperti apa strateginya? Bagaimana caranya untuk kita mengevaluasi dan menegur tim kita yang menurut kita performanya sedang tidak baik. Nah, ini ada tips dari buku Semua Bisa Diatur. Karangan siapa? Karangan Mas Afrik Wasiso dan Mbak Rindi Alwarerung. Ya, Anda harus baca buku ini sekali lagi. Nah, ini ada tips ya yang akan saya bacakan. Bagaimana cara mengevaluasi orang yang performanya sedang menurun? Nah, mungkin Anda lagi di posisi ini nih, bingung. Ya. Caranya adalah dibanting-banting. Buat air matanya keluar. Berikan pertanyaan. Kira-kira saya sebagai leader salah apa? Kurang apa? Apakah masih ada yang belum saya penuhi? Apakah saya masih salah? Saya harus bantu apa lagi agar performa kamu lebih baik? Jujur, saya bingung. Intinya, tanyakan pertanyaan yang membuat dia berpikir. Kalau perlu yang membuat dia sedikit tertekan. Kalau perlu, saat menanyakan pertanyaan tersebut, Anda letakkan kontrak atau surat perjanjian kerjanya di atas meja. Ya, hanya ditaruh saja, tidak dibahas, untuk menunjukkan bahwa Anda serius bahwa ini sesuatu yang harus berubah. Setelah dia cerita panjang, ya kenapa dia performanya nurun, biasanya saat kita tanya seperti itu, orang punya alasan, betul ya. Nah, setelah dia cerita panjang, Anda bisa mengatakan hal ini. Jujur, saya bingung harus bagaimana supaya performa kamu bagus. Ekspresi kita waktu itu harus datar, lihat matanya, dan dia minimal 30 menit. Contoh, jujur, saya bingung. Saya harus gimana lagi? Biar performa kamu bisa lebih bagus. Tatap matanya, terus diem. Biar dia tahu bahwa Anda serius. Ya. Biasanya katanya orang tersebut kalau nggak nangis akan minta maaf. Nah, kemudian setelah keluar ruangan, ia akan perform lagi. Nah, ya, asal benar tekniknya, diem ya selama 30 menit. Skripnya cuma segitu aja.
menurut Mas Afrik dan Mbak Rindi, ya ini terbukti berhasil. Ya, jadi sekali lagi kalau teman-teman punya tim yang performanya menurun, sebenarnya teman-teman pengen dia berkembang kan, bukan pengen dia keluar. Teman-teman bisa lakukan strategi tadi, ya, dengan menatap matanya, ya, pakai skrip tadi, ya, pakai skrip tadi, bingung harus gimana lagi, dan Anda diam. Ya, contoh lagi, sejujurnya saya ini udah bingung. Apa yang harus saya lakukan lagi biar performa kamu bisa lebih baik? Udah nggak tahu harus gimana lagi. Ya, saya nggak bisa contohin lama-lama, pengen ketawa ya depan kamera. Tapi saya yakin kalau ini di kondisi beneran, Anda sedang kesel sama tim Anda, terus dia performanya luar biasa kacau, Anda juga perusahaan jadi kena imbasnya, dan Anda lakukan hal tersebut, saya yakin akan jauh lebih serius dan tim Anda akan merasakan bahwa Anda serius. Nah, biasanya hal tersebut berhasil karena orang jadi menganggap Anda serius dan Anda benar-benar pengen dia berubah. Nah, berikutnya bagaimana cara menegur karyawan senior? Nah, pertama, panggil orangnya dan perlakukan dengan hormat. Lakukan framing terlebih dahulu. Contoh, saya paham Bapak atau Ibu lebih tua dari saya. Dan pengalaman Bapak atau Ibu lebih banyak daripada saya. Nah, lalu berikan lagi pemahaman bahwa kita juga masih perlu belajar. Mari sama-sama saling belajar. Nah, lalu baru sampaikan permasalahannya apa. Misalnya, permasalahannya mungkin dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan atau KPI-nya tidak tercapai terus, ya. Sampaikan bahwa budaya perusahaan harus ia ikuti atau KPI itu adalah standar yang harus dia capai. Kemudian Anda bisa bertanya, apa yang bisa Anda lakukan supaya ia bisa mengikuti budaya perusahaan atau bagaimana supaya targetnya bisa tercapai. Jadi, kalau ketemu dengan karyawan yang senior, lebih senior dari Anda, tapi Anda pemimpinnya, performanya kurang baik, Anda bisa menawarkan bantuan. Ya, kenapa? Karena ada ego di situ. Ya, ada ego di situ. Kalau Anda memposisikan diri sebagai orang yang di atas, bisa jadi mereka tersinggung. Ya, banyak hal yang terjadi. Kemungkinan setelah itu, ya mungkin orangnya bisa iya aja depan Anda, tapi Anda juga nggak mendapatkan perubahan signifikan setelah itu. Ya, jadi beda orang, beda penanganan. Kalau orang yang performanya sedang menurun dan orang itu tidak lebih tua atau senior dari Anda bisa gunakan strategi pertama tadi. Kalau orangnya lebih senior dari Anda secara umur dan pengalaman, Anda bisa gunakan strategi kedua. Kalau orangnya milenial, gimana? Ya, kalau ini adalah generasi milenial, Anda bisa menempatkan diri Anda sebagai milenial dan berpikir dengan cara milenial. Ya, milenial senang kalau dikasih hati, senang kalau diperhatikan, senang kalau kita beri ruang gerak yang lebih luas. Milenial senang sekali jika kita berikan keleluasaan untuk memecahkan masalah. Tidak kita harus berikan caranya untuk menyelesaikan masalah, yang penting masalahnya selesai. Milenial senang dipercaya, milenial senang diberikan ruang untuk berkreasi selama kita sama-sama tahu tujuannya mereka apa. Buku ini menariknya kalau Anda beli, di paketnya tidak hanya isi satu buku dengan halaman hampir 400 halaman dengan ilmu yang sangat luar biasa padat ya dan benar-benar proven. Nah, tapi di sini Anda juga akan mendapatkan banyak hal, ya, nggak cuma bukunya, ya, Anda juga akan dapatkan buku baca kilatnya ya, edisi baca kilatnya. Ini bagus banget. Ini juga isinya beda dengan yang ini. Ini jadi bagus, melengkapi sekali. Ada juga Q&A ya, Q&A. Bagaimana cara memberhentikan karyawan yang direkrut berdasarkan pertemanan tanpa merusak hubungan Anda sebagai sahabat. Wah, ini banyak nih Q&A dibahas di sini. Ya, bahan briefing untuk tim Anda selama setahun. Wow, ya Anda nggak perlu mikir buat nge-briefing tim. Storytelling for team building. Ya, karakter building and leadership games. Wah, ada banyak gamesnya juga. Di sini juga ada QR code-nya. Jadi Anda nggak cuma baca buku ya di sini. Bukunya bagus, tapi di dalam bahasan ini juga ada QR code yang kalau di-scan itu mengantarkan Anda kepada video-video penjelasan. Jadi ini enak banget, baca buku ini dijelasin dalam bentuk video. Wah, luar biasa. Ya, ini bukunya luar biasa keren. Ya, Anda harus punya banyak pernak-pernik lainnya. Seru banget ya. Jadi kalau Anda saat ini sudah memimpin tim atau Anda yakin suatu saat Anda akan memimpin tim dalam jumlah besar,
Anda harus belajar dari bukunya Mas Afrik dan Mbak Rindi. Semua bisa diatur. Salam sejuta pengusaha.